Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di Do Ersivan. Kali ini mau ngobrolin soal remote ya. Sini aku udah pakai nih Hot RC yang serinya CT8A. CT8A ini 8 channel, udah digital. Harganya murah meriah ya, di 400 sekian sampai 500.000 lah. Itu recommended banget buat harga segitu yang buat nyari digital. Langsung aja, sini ada dua karena memang beli dua buat anakku juga satu. Setelah sekitar sebulan pakai tuh cukup puas ya, keren banget ini remote, pengaturannya lengkap di harga segitu tuh udah wow banget. Nah langsung aja ya kita bahas remote-nya ya. Secara fisiknya kayak gini, ukurannya sedengan lah ya, nggak gede-gede banget, nggak kecil-kecil banget. Nah ini terus pertama di sini channel 1 steering. Ini ada dua versi ya, yang wheel standar kayak gini atau yang metal. Harganya mungkin selisih 50 sampai 80 ribuan. Terserah kalian mau ambil yang metal atau yang biasa. Kalau saya yang biasa aja. Ada thumb steer-nya kalau kalian main satu tangan. Lumayan enak posisinya ya. Terus channel 2, di sini ada throttle-nya. Nah, ini istimewanya di sini nih. Untuk harga segini mungkin baru ini aja ya, dari Hot RC aja yang ngasih setelan ini. Dia ada baut L di sini. Ini fungsinya buat ngatur tension. Jadi ini bisa di setel mau berat atau ringan ya. Keren ini. Terus nah ini di sini kelihatan nggak? Tuh di sini ada satu lagi baut L. Ini fungsinya buat ini gedein kecilin ini loh. Jadi ini yang ini bisa dimajuin, tergantung ukuran jari kalian bisa diatur. Ini sempit ya, kecil ya, ini dipakai anakku yang ini. Tuh channel 2, channel 3, di sini tombol aja momentary. Channel 3, channel 4, 3 position switch 5, 6, 7, 8. Ini semuanya momentary. Tapi ini enggak ini ya, enggak fix, maksudnya ini enggak harus channel 3, 4 segala macam. Itu kalian bisa tukar-tukar nanti di pengaturannya, bisa sesuai selera kalian lah. Terus ada scroll wheel di sini. Ini ada layar lumayan gede. Ini antena. Terus di sini ada USB-C. Ini bisa buat update firmware. Cuman dia kalau nggak salah ya, dia butuh dongle USB lagi buat connect ke komputer kalian. Ini lubang LED indikator charging. Terus istimewanya lagi di sini dia ada 3 pilihan baterai ya. Dia bisa pakai A2 4 buah, ada adapternya di dalam dus. Terus dia bisa pakai LiPo 2 sel atau pakai 18650. Nah, USB ini setauku dia cuma bisa buat ngecas kalau kita pakai baterai ini 18650. Nah, terus jangan salah beli juga ya. 18650 yang bisa dipakai di Hot RC ini yang harus ada tonjolannya gini, jadi bukan yang rata kayak gini. Kalau rata kayak gini dia nggak mau connect, nggak nyambung, nggak nyampe konektornya. Jadi harus yang ada apa ini, jendolannya ini loh. Oke, itu tutup lagi. Oke, langsung kita nyalain.
Di sini ada scroll wheel ya, terus sekaligus button buat OK. Scroll wheel langsung dinyalain, tahan tuh. Nah bentar, ini masih kunci. Nah kita lihat di sini ada apa aja. Di sini ada keterangan model, terus di sini ada indikator baterai remote-nya, sampingnya itu sinyal. Sebenarnya kalau versinya nyala, langsung aja ya, nyalain aja ya. Nah tuh, dia ada indikator sinyal. Terus di sini dia kayak feedback voltase baterai ya, karena di paket pembeliannya itu kita dapat kabel yang dikonekin ke receiver ke baterainya itu. Jadi ada feedback di sini, kita bisa tahu mobil kita itu baterainya masih berapa. RSS ini kayak kekuatan sinyalnya juga dalam bentuk angka. Kalau di sini kan bar ya, kalau di sini angka persenan. Terus ini tadi voltase apa buat remote-nya baterai yang ini tadi 18650. Terus di sini ada channel 1. Channel 1 itu steering ya, tuh. Ada indikatornya, yang bawahnya throttle. Terus di sini channel 3 SWA. SWA itu ini. Nah, di sini tak pakai buat lampu ya. Terus channel 4 ini momentar apa? 3 position switch. Mundur, tengah, maju. Terus sisanya ini apa? Tombol semua di sini. 1 2 3. Nah, ini semuanya bisa diatur nanti di dalam. Terus ini gyro. Gyro itu kalau kalian mungkin pakai di drift atau rally gitu yang pakai ya. Cuman di sini receiver yang bawaan penjualannya bukan yang versi gyro, tapi dapat yang 8 channel juga. Terus di bawahnya itu kayak settingan kita, steeringnya berapa ya, 100%, ini makanya 100 throttle-nya tak atur, majunya 80, mundurnya cuma 40% gitu. Jadi ketampil di sini semua. Terus cara masuk menu, bentar, sebelum menu ini ada kalau kita scroll gini dia masuk ke semua channelnya kayak ini. Nah seperti itu ya. Nah, kelihatan semua di sini, tinggal di scroll aja. Nah sekarang kita masuk ke menunya. Menu pertama di sini ada model, kita klik lagi, oke lagi. Nah di sini ada select. Nah ini ada, kita bisa nyimpen 8 ya. Nah ini kayak misalnya model 1, 2 gitu. Kalau kita pencet, nah udah kita kepilih yang ini. Terus name kita bisa ubah nama-namanya, nama ininya, kayak yang ini kuning ini tak set MN82T sesuai mobilnya. Copy, reset, game. Nah ini ada gamenya. Terus menu kedua channel di sini ada reverse. Nah ini buat nge-reverse ya, nge-reverse semua channel. Ada 8 nih, bisa kalian reverse semua di sini. EPA ini apa ya, kalau di remote lain aku nggak tahu istilahnya. Cuman di sini kayak buat limit, lebih ke limit. Jadi kayak throttle tadi misal 100% kan 100 channel 2 itu throttle. Nah throttle tadi majuku tak set 80, mundur 40 karena ini dipakai anakku ya, jadi tak kasih limit segini kecil-kecil. Terus itu switch semua channel sampai ABCD ini bisa kita atur mau seberapa ininya ya. Kayak misalnya steering gitu, misal mentoknya segini
atau mau kita kurangin beloknya gitu lewat EPA ini tadi bisa. Terus sub trim, nah ini trim ya, trimnya di sini. Nah kita bisa minuskan atau pluskan, terserah, nanti sesuaikan aja sama mobil kalian. Dan itu dikit-dikit banget ya, detail banget, bisa apa, bener-bener yang sesuai namanya ya, sub trim ya, bukan yang trim biasa. Kan kadang ada yang remote ada tombol trim, ada sub trim. Nah sub trim itu yang lebih dikit-dikit banget gitu. Terus remapping ini kita kalau kalian mau tuker-tuker itu tadi ya, misalnya ini kan defaultnya channel 5, kalian ubah jadi channel 3 gitu bisa, tergantung nanti kalian di mobilnya itu coloknya ke receiver, coloknya ke channel berapa, kita atur di sini. Mau pakai tombol yang ini segala macam, kita bisa tuker-tuker di sini posisinya. Nah button type ini kayak yang tadi aku bilang ya. Jadi misal A ini kita ubah coba A normal. Kalau normal itu dia cuma momentari satu klik lepas gitu ya. Kita coba ya. Ini yang kecil ini, paling pinggir nih. Kalau kita tahan dia gitu, kita lepas dia mati. Itu satu kali, maksudnya normal itu satu kayak gitu. Terus kita coba yang 2 pos, 2 position. Kalau 2 position berarti dia tik, nyalanya ketahan, mati, nyala, mati. Nah gitu. Terus kalau kita ubah ke 3 position, dia berarti fungsinya jadi mirip kayak ini, kayak 3 position switch kayak gini. Jadi dia netral, tengah, atas, balik tengah lagi, ke bawah, tengah gitu ya. Jadi ini kelihatan kan ya, ini ya, nah gitu, atas, tengah, bawah, tengah. Jadi posisinya sama kayak 3 position switch ini, kayak gitu. Terus kita balikin dulu ke posisi 2 pos. Nah ini yang bisa diubah cuma switch A itu yang ini ya, yang tombol ini gak ada tulisannya tuh, SBA, switch A. Terus sama ABCD. Nah ini ABCD, yang ini nggak bisa karena memang secara fisiknya, secara hardware-nya kan memang udah switch ya. Oke, sampai button type. Terus udah, sekarang yang ketiga, menu ketiga ini steering. Nah steering ini 0 kalau kita pakai buat RC car biasa ya, mobil biasa. Jadi kalau misalnya mau diubah jadi, bentar. 0. Nah, 4 wheel ini kalau kita misalnya pakai RC crawler itu kan kadang ada yang 4 wheel steering ya, depan belakang bisa belok, kita bisa atur di sini. Terus boat, kapal, ada beberapa, harus tank. Nah balik 0 lagi karena kita cuma mobil biasa, kita 0 aja. Program, nah ini kok kesini. Nah ini ya kekurangannya buat RC ini tuh, scrollnya suka kayak gitu loh. Kita mau pencet ternyata naik dulu baru kepencet atau turun dulu baru kepencet, jadi kadang salah gitu. Program ini buat grouping di sini macam-macam ya, bisa buat tank, bisa buat apa, eskavator mungkin, atau kalau di sini aku pakai buat winch, buat fungsi directnya ini ya. Sebenarnya bisa pakai ini juga, misalnya kita kalau maju ngulur, tengah mati, bawah narik lagi. Cuman karena ini yang pakai anakku, dia tuh kadang kesulitan nemu titik tengahnya karena ini dikit banget ya geraknya ya. Jadi akhirnya tak pakai di grouping ini. Di sini ada grup A, grup C, grup B. Jadi ada 3 settingan. Ini buat nyalain groupingnya, kita aktifin on ya.
Di sini aku pakai channel 6 sama channel 8. Jadi channel 6-nya itu tak colok ke ini ya, kabel towingnya ini, directnya ini. Di sini sebagai sub, hostnya channel 8 tuh kosong. Cuman channel 6 sama 8 itu kan ini C sama D di remoteku ya. 6, 8. Jadi ini buat ngulur, ini buat narik. Jadinya gitu. Grouping ini ada simbolnya di sini, kalau aktif di sini ada biru-biru itu. Nah, jadinya gini. Untuk buat ngulur, buat nariknya pencet tahan. Jadi ini tak atur jadi yang di tadi, yang menu button type tadi tak ubah jadi normal. Jadi yang satu bukan 2 position atau 3 position, tapi pilih yang normal di channel 6 sama 8 ini. Atau kalian bisa pakai AB atau AC, terserah kalian. Yang penting di sini tadi disesuaikan. Tuh kan salah lagi. Yang penting di sini tadi disesuaikan. Kabelnya kalian colok di mana, terus sama tombol mana yang kalian mau grouping jadi satu, kalian set di sini ya. Kalau mau pengaturan detailnya tulis di komentar aja, nanti tak bikinkan video terpisah karena agak ruwet. Oke, program udah ya. Curve ini kayak apa sih, penyaluran powernya ya, voltasenya ke kalau di sini throttle berarti ke motor, ke ESC itu mau seperti apa. Kalau normalnya kan 0% gini ya, tapi kalau kita turunkan misalnya ke 20, dia kan melandai ke bawah. Nanti kalau di gas dikit gitu, dia kayak pelan dulu gitu, menyesuaikan curve-nya itu, baru nanti powernya balik ke normal lagi gitu. Nah ini susah ya kalau dijelasin lewat omongan ya, harus sambil dipraktekin, nanti kalian rasain sendiri aja bedanya. Ini brake-nya juga bisa diatur, steering X apa ya, ini steeringnya juga sama, jadi kayak curve buat steeringnya, kira-kira kayak gitulah. Cuman memang ya sederhana, nggak sedetail settingan curve-nya kayak misalnya Sanwa atau apa yang kelas pro itulah. ESC ini sebenarnya mirip-mirip kayak apa namanya, cruise control. Sebenarnya mirip-mirip kayak cruise control, cuman aku belum mempelajari caranya ya, karena belum kepake juga. Sebenarnya mungkin kepake kalau sering trailing yang tracknya agak panjang gitu, mungkin kepake ya, cuman belum nyobain. Jadi belum bisa kasih komentar, belum bisa kasih penjelasan ke kalian. Nanti mungkin next video tak bikin terpisah aja ya kalau udah bisa pakai ya. Gitu intinya, cruise control kita aturnya dari throttle, nanti ditahan kayak gitu kalau nggak salah sih, seperti itu. Karena Hot RC ini nggak tahu ya, manualnya itu minim banget infonya, kita benar-benar harus ngulik sendiri, nyari sendiri. Oke, selanjutnya di sini ada servo ya. Servo ini ada pilihan frekuensi sama steering angle. Frekuensi ini menyesuaikan servo kalian di frekuensi berapa. Ini bisa diatur benar-benar ini ya, 80, 75, 70, 65, 360, 350. Nah itulah pokoknya. Ini defaultnya segini 330, aku nggak tahu sih. Terus kalau steering angle kalian bisa milih antara 90, 180, 270. Oke, aku pakai 90 karena ini masih servo bawaan MN, dipakai 90. Oke, terus setelah servo sini ada bind set. Bind set ini buat binding ya, jadi
Kalau aku pas beli ini, karena ini aku belinya di Mobilio Store ya, mungkin udah di QC, udah sekalian di binding sama mereka, jadi aku nggak perlu binding ulang pas unboxing. Tapi kalau belum terbinding atau kalian punya receiver baru, settingnya di sini ya. Jadi nanti receivernya di ada tombol kecil, dipencet tahan sampai dia blinking cepet gitu, kedip-kedip cepet, terus kalian pencet start, harusnya langsung connect nanti cepet. Itu di sini. Terus ada apa ini, settingan RF Sen ini kayak apa ya, mungkin dari tadi ya, apa kabelnya tadi ya mau diaktifin apa enggak, yang feedback dari receiver soal baterai segala macam tadi. File save. Nah, kalau file save ini dia semuanya kalau file save ini defaultnya channel 1 2 itu 1500, channel 1 2 itu steering sama throttle ya, terus yang lainnya hold. Nah, kenapa angkanya 1500, aku sendiri juga nggak paham kenapa angkanya 1500. Cuman kalau dari sini kan kita bisa lihat ya, posisi netral itu dari hot RC nya ditentukan di angka 1500. Kalau ke sisi sini dia jadi 1000, kalau ke sisi sana 2000, jadi range nya tiap sisi ini 500. Nah, maksudnya kenapa 1500 itu karena di posisi netral, di posisi netral. Jadi kalau tiba-tiba koneksi terputus atau ada gangguan lain gitu, dia throttle-nya langsung berhenti, steeringnya berhenti, dia balik ke posisi netral semua, yang lainnya ke hold. Nah, 3-8 ini sebenarnya nggak cuma hold, tapi kalian bisa atur juga seperti channel 1, channel 2, tergantung fitur apa yang lagi kalian pakai di mobil kalian gitu. Bisa diatur semua ya, 1-8 ya. Oke, selanjutnya kontrol ini buat gyro, ini buat on off gyronya. Terus ini direction, pros sama cons. Ini kayak apa ya namanya, reverse-nya gitu ya. Jadi counteringnya si gyro ini mau ke arah mana, kalian bisa reverse di sini. Terus gain ini kekuatan gyronya, PCA, AGS nya aku nggak tahu karena aku nggak pernah pakai gyro ya. Mungkin kalian yang pakai gyro, yang pakai remote ini di RC balap bisa bantu komen-komen di bawah. Terus selanjutnya ada car light. Nah, car light ini bisa dipakai kalau kalian pakai receiver, kalau nggak salah ya, receiver yang ada port buat lightingnya. Jadi kayak misalnya yang 8 channel ini, kalau bawaan kan dia nggak ada, cuman dia ada versi yang pakai light portnya, itu kayak MN segala macam. Itu ada yang berapa ya, 12 pin kalau nggak salah, itu yang buat lampu-lampu itu pengaturannya di sini. Nah, di sini ada headlight, emergency, strobe, itu pakai channel-channel, bisa diatur sendiri di sini. Terus ada RX Info RX Info ini ya info receiver ya kalau diartiin ya. Ini baterai type, ini bisa diaktifin kalau kalian pasang kabel kecil bawaan yang colok ke baterai itu ya. Jadi ini ada pilihan sebenarnya, nggak cuma user tapi ada 2 sel, 3 sel kayak preset default kayak gitu. Tujuannya buat ngaktifin low alarm ini, jadi ntar keluar suara alarmnya kalau udah low. Cuman saya di sini pilih user, terus atur sendiri voltasenya di 6,8 biar lebih lama aja mainnya, karena lithium ion kan aman ya, nggak kayak lipo ya, cenderung lebih aman kalau voltasenya mepet-mepet habis. Jadi aku pakai user. Terus coach mode. Nah, coach mode ini kayak misal kalian lagi ngajarin orang lain buat main RC gitu, punya 2 remote, bisa disambung via USB nya, pakai itu USB ke USB ke remote satunya. Nah, nanti
posisi si remote yang coachnya itu, yang pelatihnya, dia cuma bisa ngontrol throttle sama steering, channel lain nggak fungsi ya, dia cuma bantu di throttle sama steering aja. Kalau yang remote utamanya fungsi semua normal, cuman untuk coachnya dia cuma 2 itu yang fungsi gitu. Terus coach mode udah, kita masuk sub menu terakhir. Sini ada sistem. Nah, sistem ini paling atas dia ada sound, ini buat matiin suara ini, pip 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 ini bisa dimatiin di sini. Terus LCD light ini brightness-nya ya, kecerahan layarnya defaultnya 50% dan rasanya cukup, di luar juga masih kelihatan meskipun panas. Terus sleep light ini waktu dia nge-sleep itu meredup berapa persen itu bisa diatur di sini. Terus berapa lama dia sampai nge-sleep itu kita bisa atur di sini. Di sini 30 detik. Sini pilihan bahasa, di sini cuma ada 2 bahasa ya, English sama Chinese. So, auto off ini dia otomatis mati kalau nggak dipakai, bisa diaktifin bisa enggak. Setup lock ini kalau di lock tik, ini ada icon gembok di sini. Kalau ini nyala, semua pengaturan itu udah nggak bisa diedit lagi. Jadi biar nggak kepencet nggak sengaja ya, kalau kalian udah punya settingan yang oke gitu, di lock aja biar aman. Terus ini theme color, ini bisa milih warna, ini ada banyak di sini nih, kalian bisa milih warna, kayak bisa hijau tuh gitu ya. Ini tak punya anakku, tak kasih settingan orange ini biar mirip mobilnya. Terus joysticknya, joystick ini nah ini loh kekurangannya tuh kayak gitu, sering pas mau dipencet dia naik dulu baru kepencet. Joystick ini buat kalibrasi steering sama throttle ya. Nanti start terus kalian pentokin steeringnya maju mundur, throttlenya maju mundur, oke, udah selesai gitu buat kalibrasi. Terus timer ini mungkin kepakai kalau kalian pakai remote ini buat balap ya, buat drift atau buat race apa rally segala macam, bisa pakai fitur ini. Timer ini nih di sini, nih ada timernya tertampil di situ. Terus selanjutnya about ini ya tentang remote-nya lah. Nih versi apa, firmware-nya segala macam. Terus ini QR code buat ke websitenya, ke YouTube-nya HotRC. Terus yang paling terakhir reset nih, kalau kalian mau reset remote-nya ke settingan awal tinggal di reset, oke gitu. Udah, fiturnya seperti itu, lengkap banget ya. Untuk harga 400-500 ribu 8 channel digital seperti ini recommended banget sih menurutku sih ya. Kalau menurut kalian gimana? Oke nggak? Kalau sepengalamanku selama sebulan lebih pakai remote ini sih oke banget ya, aman, nggak ada kendala sama sekali. Pakai baterai yang ini 18650 ini juga awet banget, jarang ngecas, belum pernah kehabisan juga. Terus ukurannya juga nggak gede-gede banget, pas di tangan. Apalagi udah ya, gimana menurut kalian? Oke nggak? Recommended nggak? Atau mungkin yang sudah punya pengalaman yang berbeda, mungkin ada trouble atau apa, bisa sharing-sharing di bawah ya, biar bisa ngobrol, nambah wawasan ke teman-teman yang lain juga. Ini sifatnya kan sharing-sharing ya, saling berbagi. Ini pengalamanku selama pakai sih sama sekali nggak ada kendala, semuanya oke-oke aja, lancar-lancar aja. Jarak sinyalnya juga jauh, nggak pernah sampai keputus gitu ya sinyalnya. Oke, mungkin segitu aja lah videonya ya.
Nanti kalau ada yang kalian pengen tahu soal settingan lebih lanjut, kalian bisa komen mau yang settingan apa, kayak misalnya buat ngatur grouping tadi atau apa, silahkan komen di bawah. Insya Allah kalau saya ngerti, tak bikinin videonya nanti terpisah. Oke, terima kasih udah nonton, jangan lupa di like, di subscribe juga boleh, follow IG, follow TikTok. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.